Pemirsa, Kejaksaan Agung bersuara lantang dalam perkara pendidikan. Nama Nadiem Makarim telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kursi menteri yang pernah didudukinya kini tak lagi bisa dibanggakan. Dinginnya ruang tahanan pun tak bisa ia elakkan. Lantas benarkah penetapan tersangka ini murni hasil pembuktian atau ada skenario politik yang tersembunyikan? Kita bahas lebih dalam, pemirsa, dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, bersama rekan Yudi Handoyo dalam program Sido Prime yang telah kami tayangkan malam tadi. Bahkan saya melihatnya dari sisi perencanaan, bahkan kalau boleh mengatakan ini kerugiannya total loss senilai proyek itu. Karena apa? Kalau ini perencanaan bagus, nggak mungkin akan mengambil ini barang sebenarnya. Kalau versi saya loh ya. Karena OS ini tidak fungsional maksimal gitu. Dia harus di internet yang tinggi. Terus kedua, sistemnya hanya untuk pembelajaran dan untuk ujian. Untuk yang lain-lain tidak bisa gitu. Padahal fungsi laptop ini kan juga untuk ngetik, untuk Microsoft Word, untuk Word gitu. Macam-macam itu semua harus berfungsi. Sementara ini hanya bisa diakses berkaitan dengan fitur-fitur Google gitu. Dan ini menurut saya sesuatu yang menurut saya tidak fungsi maksimal, ini bahkan tidak berguna gitu. Jadi, dan itu terbukti di sekolahan-sekolahan, bahkan saya mampu menyita milik teman saya di Purwokerto gitu, yang saya bawa itu barangnya tidak pernah dipakai katanya. Di sekolahan di Solo juga hanya untuk ujian, tidak fungsional untuk pembelajaran maksimal juga enggak. Apalagi kalau untuk fungsi-fungsi untuk ngetik, untuk Excel, untuk perhitungan segala macam itu tidak maksimal karena ini sistemnya, aplikasinya yang hanya di Google gitu. Sementara kalau laptop yang di laku pasaran itu ya Google bisa, Microsoft bisa, Baidu yang milik Cina bisa, semua aplikasi semua bisa masuk, TikTok bisa, kalau akun-akun bisa masuk gitu. Dan itu kalau alasannya bahwa Google ini bisa dikunci tidak untuk judi online dan tidak untuk pornografi seperti yang didalilkan selama ini, ya handphone anak-anak kita aja bisa kita kunci kok, gitu, apalagi laptop yang lain. Itu alasan yang dicari-cari kalau sejak awal bahkan gitu. Kalau ditanyakan ini apakah mulai dari kapan itu, apakah hanya di pelaksanaan? Enggak juga kalau versi saya, karena perencanaannya yang buruk. Dan seperti yang dikatakan oleh Kejaksaan Agung tadi, bahwa ini dianggap gagal pada era menteri sebelumnya ketika uji coba. Kenapa dipaksakan? Itu satu. Yang utama sebenarnya ya udahlah, kita bermain pada pola yang seperti Kejaksaan Agung, kerugian diduga 1,9 sekian, hampir 2 triliun. Itu kan dari diduga diduga juga tidak fungsional tadi maksimal, dan kemudian tender yang diatur atau bahkan tidak ada tender ini karena sudah ditunjuk barang sejak awal. Itu kan nggak boleh, Yudi, menunjuk barang sejak awal itu, bahkan nunjuk merek itu udah nggak boleh gitu. Dan berarti tidak ada tender kan otomatis. Maaf saya potong, Bang Boyamin. Maaf saya potong. Berarti kalau misalnya gitu bisa disimpulkan bahwa ini bukan karena keteledoran, bukan karena markup di dalam kasusnya karena memang sebenarnya dibutuhkan, tapi dari awal pun ini sudah direncanakan untuk dilakukan penyelewengan dan bisa jadi laptop Chromebook ini hanya sebagai dalih saja. Apakah gitu? Ya, belum tentu sejauh itu juga, tapi kan indikasi-indikasi ada, Yud, gitu. Dan barang ini coba dibeli di pasaran ada nggak? Nggak ada, gitu loh. Jadi sebenarnya produsen itu diduga hanya untuk menyediakan karena kebutuhan ini gitu. Ya, nanti Kejaksaan Agung saya kejar untuk juga meminta pertanggungjawaban pemborongnya. Karena 1,9 tadi yang menikmati kan pemborong. Memang Pak Nadiem bisa aja 1 rupiah pun tidak. Tapi rumusannya kan pasal 2 dan pasal 3. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, pihak lain. Dan itu pemborongnya, itu nanti yang harus juga dimintai pertanggungjawaban. Kalau sudah pemborongnya juga dimintai pertanggungjawaban, akan bangunannya utuh, Yudi. Jadi ini siapa yang kemudian menikmati juga. Siapa pemilik perusahaan yang memprodusen ini? Mereknya kan Jet itu. Pak Boyamin, kalau misalnya kita ngambil sudut pandang dari sisi Nadiem Makarimnya sendiri, apakah mungkin intervensi politik juga ada dalam penanganan ini? Ya, itu saya fokus ngawal kasus ini kan, bahkan sampai ke Australia ngejar juristan supaya bangunannya utuh. Kalau memang juristan itu kaki tangannya atau kepercayaan Nadiem, maka
untuk menjadikan Nadiem tersangka lebih sempurna gitu. Tapi kan belum bisa didatangkan dan itu urutannya kan jelas bagaimana ini komunikasi segala macam dan sudah dirancang rapat-rapat tertutup, itu dugaan-dugaan itu kan semua terbukti. Kalau dianggap politik ya nggak apa-apa, silahkan aja. Motif itu politik, asmara bahkan selingkuh uang loh, selingkuh asmara beneran, itu semua boleh aja. Tidak dapat bagian terus dibongkar, kemudian ketahuan datanya, ya semua boleh. Itu motif itu bagi saya halal aja dan tidak kita nisbikan, bisa aja ini politik. Tapi korupsinya sendiri ada atau tidak, itu aja. Kalau tata kelolanya baik, ini pakai tender, perencanaannya bagus, dan kemudian pelaksanaannya bagus, pertanggungjawabannya hebat, kemudian harga yang terbentuk wajar, ya tidak jadi korupsi. Tapi kalau kemudian harga yang terbentuk mahal, bagaimana? Saya Terus mendapat diduga poinnya. sudah dimonopoli sejak awal, bagaimana? Tidak ada tender. Kan dia harus diproses. Apakah kemudian karena dianggap wah ini politis itu terus tidak boleh gitu, Yun? Itu saya kira politis atau tidak politis, tapi kalau memang ada korupsinya ya harus diselidiki, begitu ya maksudnya ya Bang Boyamin ya? Ya wajib itu, wajib. Bang Boyamin tadi menyebut juristan. Nah ini perkembangannya gimana? Sampai ke Australia katanya Bang Boyamin. Ya masih di sana, diduga pernah memang pergi ke Amerika dan ke Afrika Selatan, tapi dugaan terakhir sudah kembali ke Australia gitu. Dan makanya saya dorong Kejaksaan Agung segera menerbitkan DPO, habis itu diurus red notice ke Interpol, nanti kita minta pemerintah Australia untuk memulangkan yang bersangkutan. Dan kemarin baru proses red notice ini kan memang perlu proses diumumkan dulu, terus kemudian diajukan ke Interpol Perancis, itu baru nanti diumumkan kan. Dan sebenarnya bisa tanpa harus Interpol, tapi antar pemerintah juga bisa. Tapi lebih sempurnanya ini kalau dimasukkan Interpol dan nanti Australia memulangkan. Dan saya yakin Australia akan memulangkan yang bersangkutan. Kita tunggu aja aksi aktifnya Kejaksaan Agung bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum HAM untuk memulangkan juristan supaya bangunannya ini sempurna, kasusnya ini seperti apa sih gitu. Dan bagaimana bahkan pernah Kejaksaan Agung merilis ada dugaan kickback senilai 30% untuk investasi di perusahaannya yang terafiliasi dengan NAM misalnya. Nah, nanti itu saya kira harus dibuktikan juga, karena tidak boleh kemudian melempar isu kemudian tidak dibuktikan. Memang sebenarnya sejak awal saya konsentrasi ini nilai barang berapa sih? Ada markup enggak? Ketemu ada dugaan markup, itu sebenarnya memang kuncinya di sana, dan diduga 1,9 itu kan keuntungan tidak wajar itu, meskipun kalau dihitung itu adalah 20%. Tapi kan nilai barang karena sampai puluhan triliun enggak wajar jadinya keuntungan itu gitu. Dan inilah yang kuncinya. Boleh prosesnya nggak benar, boleh bahkan tidak tender, tapi harga terbentuk wajar dan bisa fungsional, nggak ada masalah gitu loh. Tapi ketika ini tidak fungsional, kemudian diduga monopoli, tidak tender, harga yang terbentuk itu markup, itu baru terjadi dugaan korupsinya gitu. Juristan ini saya dengar adalah staf sus yang juga memimpin sejumlah rapat virtual Zoom ya Bang Boyamin, dan mengarahkan Sri Wahyuningsi dan Mulyasyah menggunakan Chrome OS ini. Itu adalah salah satu perannya? Iya. Kan juga sudah dirilis oleh Kejaksaan Agung perannya juristan, bagaimana kenapa dia jadi tersangka. Selain Pak Nadiem memimpin rapat yang kemudian jadi tersangka hari ini, kan juga juristan. Kenapa jadi tersangka? Ya karena sering beberapa kali melakukan rapat dan mengarahkan PPK gitu. Bahkan staf khusus ini nampak kekuasaannya di atas Direktur Jenderal. Direktur Jenderal ini kan seperti tidak ada fungsinya gitu. Dan inilah yang selalu membuat tata kelola buruk kementerian-kementerian kita. Ternyata staf khusus ini lebih berkuasa daripada dirjen, lebih berkuasa dari sekjen. Bahkan juga malah mengatur tender, mengatur proyek kan gitu kan. Dan ini suatu yang memang memukul kita semua gitu, dan ini harus diperbaikan tata kelola. Kalau perlu staf khusus itu dihapus, apalagi yang dari parpol itu lebih ngeri kadang-kadang.